Di sini saya akan menjelaskan video tentang kompetensi monopolistik. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu materi penting dalam ilmu ekonomi, khususnya dalam topik bentuk-bentuk pasar, yaitu kompetensi monopolistik atau pasar persaingan monopolistik. Materi ini penting untuk dipahami karena sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa disadari, hampir setiap hari kita melakukan aktivitas ekonomi di pasar kompetisi monopolistik. Mulai dari pembeli makanan, minuman, pakaian, sepatu, hingga menggunakan jasa. Meskipun produk yang kita beli terlihat hampir sama, sebenarnya setiap produsen memiliki strategi sendiri agar produknya terlihat berbeda dan lebih menarik dibandingnya persaingan. Perbedaan inilah yang menjadi ciri utama pasar kompetisi monopolistik. Dalam video ini kita akan membahas materi kompetisi monopolistik secara sangat lengkap dan rinci. Mulai dari pengertian, ciri-ciri mekanisme harga, peran iklan, contoh nyata di masyarakat, kelebihan dan kekurangan, hingga kesimpulan. Diharapkan setelah menonton video ini sampai selesai, kalian tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu mengaitkannya dengan kondisi ekonomi di sekitarnya. Pengertian kompetensi monopolistik. Kompetensi monopolistik adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan banyaknya pembeli, serta produk yang diperdagangkan sejenis tetapi tidak sama persis. Artinya, barang atau jasa yang ditawarkan memiliki fungsi yang sama dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Namun, setiap produsen memberikan ciri khas tertentu agar produknya terlihat berbeda dari produk bersaing. Ciri khas inilah yang disebut sebagai diferensi produk. Perbedaan produk dalam pasar kompetisi monopolistik tidak selalu bersifat fisik. Dalam banyak kasus, perbedaan justru terletak pada merek, citra produk, pelayanan, atau pengalaman konsumen saat menggunakan produk tersebut. Sebagai contoh, dua kedai kopi sama-sama menjual kopi. Secara fungsi, produk tersebut sama, yaitu minuman kopi. Namun, perbedaan rasa, kesamaan harga, suasana tempat, hingga pelayanan karyawan membuat konsumen memiliki preferensi yang berbeda. Karena adanya diferensi produk, produsen dalam pasar kompetisi monopolistik memiliki kekuasaan terbatas dalam menentukan harga. Mereka tidak sepenuhnya mengikuti harga pasar, seperti dalam pasar persaingan sempurna, tetapi juga tidak bebas pasar monopoli. Karena adanya diferensi produk, produsen dalam pasar kompetisi monopolistik memiliki kekuasaan terbatas dalam menentukan harga. Mereka tidak sepenuhnya mengikuti harga pasar, seperti dalam pasar persaingan sempurna, tetapi juga tidak sebesar pasar monopoli. Dengan kata lain, produsen memiliki sedikit kekuatan monopoli terhadap produknya sendiri, tetapi menghadapi persaingan dari banyaknya produsen lain. Ciri-ciri kompetensi monopolistik. Agar pemahaman ini kita semakin kuat, berikut adalah ciri-ciri pasar kompetensi monopolistik yang dijelaskan secara lebih rinci. 1. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Dalam pasar ini terdapat banyak produsen yang menawarkan produk sejenis. Tidak ada satupun produsen yang mampu menguasai pasar sepenuhnya. Konsumen juga jumlah banyak yang memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan. Kedua, produk bersifat diferensiasi. Produk yang dijual untuk homogen. Setiap produsen menciptakan keunikan agar produknya memiliki nilai lebih di mata konsumen. Referensi ini bisa bersifat nyata ataupun tidak nyata. 3. Produsen memiliki kekuasaan terbatas dalam menentukan harga. Produsen dapat menaikkan atau menurunkan harga, tetapi harus mempertimbangkan reaksi konsumen dan harga persaingan. 4. Persaingan tidak hanya pada harga. Persaingan lebih banyak terjadi pada kualitas produk, pelayanan kemasan, desain, dan strategi pemasaran. Kelima, iklan dan promosi sangat berpengaruh. Iklan digunakan untuk membangun citra, merek, dan membedakan produk satu dengan yang lain. Keenam, bebas masuk dan keluar pasar. Produsen baru relatif mudah masuk ke pasar karena tidak ada hambatan besar. Namun, persaingan yang ketat menyebabkan tidak semua usaha dapat bertahan. Mekanisme harga dan peran iklan. Dalam proses kompetensi monopolistik, harga ditentukan oleh masing-masing produsen berdasarkan biaya produksi, kualitas produk, dan strategi pemasaran. Iklan memegang peran penting karena membantu produsen memperkenalkan keunggulannya produk kepada konsumen. Dengan iklan, produsen berusaha menciptakan loyalitas konsumen. Namun, biaya iklan yang tinggi juga dapat meningkatkan harga jual produk. Contoh kompetensi monopolistik dalam kehidupan sehari-hari.
Berikut beberapa contoh pasar kompetisi monopolistik yang sering kita jumpai di sekitar kita. Pertama, usaha kuliner, seperti kedai kopi, restoran, dan gerai minuman. Produk yang dijual hampir sama, tetapi dibedakan oleh rasa, harga, kemasan, dan konsep tempat. Kedua, industri pakaian dan sepatu. Banyak merek menawarkan produk dengan fungsi yang sama, namun berbeda dari segi desain, kualitas bahan, dan merek. Ketiga, jasa salon, barbershop, dan laundry. Layanan dasarnya sama, tetapi masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Kelebihan monopolistik. Beberapa kelebihan pasar kompetisi monopolistik antara lain: 1. Konsumen memiliki banyak pilihan produk. Kedua, mendorong kreativitas dan inovasi produsen. Yang ketiga, membuka peluang usaha. Kekurangan kompetisi monopolistik. Selain kelebihan, terdapat juga beberapa kekurangan, yaitu: 1. Biaya promosi dan iklan relatif tinggi. Yang kedua, harga produk cenderung lebih mahal. Yang ketiga, persaingan ketat dan dapat menyebabkan usaha kecil gulung tikar. Kesimpulan, sebagai kesimpulan kompetisi monopolistik adalah bentuk pasar dengan banyak penjualan dan pembeli, serta produk sejenis yang memiliki perbedaan atau ciri khas tertentu. Pasar ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, mendorong produsen untuk terus berinovasi. Di sisi lain, konsumen diuntungkan karena memiliki banyak pilihan produk. Dengan memahami kompetisi monopolistik, kita dapat lebih memahami bagaimana persaingan usaha terjadi dalam kehidupan nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.